Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joskrep Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membuat pohon anggur subur. Kita mulai dari yang ada di tabulapot. Ini meskipun sedang berbuah cukup banyak, pohon ini tetap subur. Bisa kita lihat ke sebelah sana. Buahnya cukup banyak dan tanaman tetap dalam kondisi prima. Termasuk ini berbuah terus-menerus tanpa berhenti dan pohon ini selalu subur. Kita lihat, semuanya subur meskipun sedang membawa buah. Itu yang di sistem trellis juga, itu yang trellis kita grounding. Nih, sangat aktif pucuknya. Kelihatan dari sini. Ini cukup vigor pertumbuhannya. Kelihatan. Ini sedang berbuah juga. Jadi ini ada buahnya. Tuh, kelihatan ya. Nih. Dan tetap subur pohonnya sampai sana-sana. Itu terlihat. Itu yang trellis kita grounding dan ini trellis yang kita tanam di dalam pot. Jadi cara yang saya lakukan untuk membuat pohon anggur subur baik ditanam di dalam pot maupun yang kita grounding. Dengan pot yang lebih besar dan pemupukan tepat dosis tepat waktu, tanaman lebih cepat subur. Kalau di grounding jelas karena perakaran lebih leluasa ya. Tetapi pada video kali ini justru saya membuat pada pot yang lebih kecil untuk membuktikan bahwa cara ini sangat bagus untuk membuat pohon anggur subur. Kita mulai dari sini. Ini 45 HST, hari setelah tanam, varian anggur Jupiter. Seperti ini penampakannya. Ini kita tanam dalam pot 5 liter. Nih. Sangat kecil. Nih, cuma setelapak tangan nih potnya. Media tanamnya cuma tanah dan sekam mentah. Nih bisa kita lihat. Nih. Tuh, tanah dan sekam mentah. Tetapi pohon anggur ini sangat subur di media terbatas. Sengaja saya membuat media pot yang lebih kecil untuk membuktikan bahwa cara ini berhasil. Kalau dengan pot yang lebih besar seperti itu, justru lebih mudah karena akar lebih leluasa. Tetapi jika kita menggunakan pot kecil ini berhasil, berarti kalau ketika kita pindahkan ke planter bag yang lebih besar, maka pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Karena akar lebih leluasa ya. Ini cuma 5 liter. Di usianya 45 hari setelah tanam, varian anggur Jupiter hasil on root. Jadi untuk varian Jupiter ini secara keseluruhan di seluruh kebun kami di 4 lokasi berbeda, saya mengembangkan varian Jupiter ini dengan cara on root atau stack. Karena menurut pengamatan saya, varian ini justru lebih bagus jika kita kembangkan secara on root. Dan di belakang saya ini adalah pembuktiannya, termasuk yang di Greenhouse ujung sana. Semuanya on root untuk varian Jupiter. Oke. Di usia 45 hari setelah tanam kok sudah cukup besar, lihat. Dan pertumbuhannya sangat vigor. Yang pertama, pertanyaannya bibitnya yang ditanam seberapa di awal tanam? Segini. Nih bibitnya. Ini bibit anggur Jupiter kondisinya jelek seperti ini. Ini awal kita tanam, tetapi ini belum kita pupuk. Seperti inilah kondisinya. Dan setelah kita tanam di 45 hari, jadinya seperti ini. Nah, bibit anggur ini kita hanya menggunakan media tanam tanah murni. Ini hanya tanah gembur ya, tanpa campuran kohe maupun sekam untuk yang bibit ini. Ini perakarannya. Kenapa demikian? Satu, jika kita kirimkan ke luar pulau,
tanaman ini lebih kuat karena dengan media tanam tanah bisa menahan air yang relatif lebih lama daripada sekam bakar maupun sekam mentah. Dengan media tanam dominan sekam ya. Kalau ini tanah murni. Nah, kenapa pohon anggur ini tidak saya pupuk bibitnya ini? Pertama, ketika kita pupuk nanti pertumbuhannya terlalu vigor, agak sulit saya dalam packingnya. Termasuk jika terlalu besar nanti pengiriman keluar pulau banyak menghisap air atau dehidrasi pohon ini. Nah, alasan kedua kenapa pohon bibit ini nggak kita pupuk, supaya dia rakus nutrisi. Ketika ditanam di tempat yang baru dan diberikan nutrisi, maka dia akar langsung menyerap pupuk dengan baik dan pertumbuhannya maksimal seperti ini. Ini varian anggur Jupiter. Ini membuktikan bahwa perawatan yang kita lakukan dan pemupukan yang kita jadwalkan terbukti efektif untuk membuat tanaman anggur subur. Yang pertama, jangan terlalu banyak penyiraman. Oke, berkaitan dengan penyiraman, kemarin ada yang menanyakan kalau di dalam pot 50 liter disiram dengan 10 liter atau lebih menyebabkan akar busuk, kata siapa? Kita sudah berbudidaya anggur cukup lama, sudah bertahun-tahun. Jadi apa yang saya bagikan di rekan-rekan ini bukan eksperimen. Eksperimen telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi yang saya bagikan adalah sesuatu yang saya lakukan berhasil, saya ulangi berhasil, saya ulangi lagi berhasil berkali-kali baru saya bagikan dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bukan eksperimen, nanti kalau gagal rame-rame. Jadi yang saya lakukan adalah yang berhasil, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalaupun tidak, nggak ada masalah buat saya. Tetapi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya bagikan, saya berharap dapat bermanfaat dan menginspirasi. Ini membuktikan pohon anggur subur dengan pot yang lebih kecil. Kalau ini berhasil dan subur, berarti cara yang kita lakukan sudah betul dan benar. Jadi penyiraman berapa hari bergantung pada media tanam dan tempat tanam, serta volume pot. Media tanam tanah seperti ini kita lakukan penyiraman 2 hari sekali, dia masih bagus. Kalau penyiraman kalau menggunakan media tanam sekam yang terlalu poros, maka di cuaca yang sangat panas kita wajib melakukan penyiraman, bahkan kalau perlu 2 kali sehari karena cepat kering. Yang menyebabkan media ini cepat kering, yang pertama terlalu poros, medianya terlalu poros. Tetapi yang harus diingat bahwa di bawah ini harus ada lubang yang membuat media tanam ini poros atau air yang kita siramkan segera keluar, tidak menggenang. Kalau tergenang menyebabkan busuk akar. Itu ya. Jadi penyiraman berapa hari yang kita lakukan bergantung pada media tanamnya. Itu yang pertama. Bergantung pada jumlah daunnya, itu yang kedua. Semakin banyak daun, semakin tinggi penguapan daripada tanaman ini. Kebutuhan air semakin banyak. Itu. Ini belum saya siram, terlihat masih kering nih. Nih, kelihatan akarnya tuh. Sangat kering. Ini baru mau kita siram. Ini sudah kita siram 2 hari yang lalu. Dengan media tanam tanah aman. Ini media tanamnya. Jadi itu, semakin banyak daun semakin tinggi penguapannya. Jadi penyiraman menyesuaikan. Kapan waktunya disiram melihat kondisi. Jika ini medianya terlalu kering, kita siram. Kalau pakai sekam mentah atau sekam bakar dengan media tanam dominan sekam dan menggunakan pot kecil, kita bisa melihat kondisi lewat permukaan. Yang kedua, bisa mengangkatnya begini. Kalau sangat ringan berarti nggak ada air, jadi harus kita siramkan. Perawatannya, pemupukan, penyemprotan hama dan jamur. Hama hanya saya lakukan 1 kali dalam 3 minggu atau melihat kondisi. Sebenarnya kalau untuk insektisida saya melihat kondisi saja. Kalau ini seperti ini bagus, nggak kita semprot. Kalau fungisida di musim kemarau saya lakukan 2 hari sekali. Kalau musim hujan, di musim kemarau saya lakukan 2 minggu sekali. Di musim hujan 1 minggu sekali. Untuk menghindarkan tanaman ini dari serangan hama dan jamur. Itu. Pemupukan. Kita hanya rutin menggunakan PSB yang kita campur dengan air. 200 ml per 10 liter air kita bagi untuk beberapa tanaman ini. Oke.
Jadi rutin pakai PSB seminggu sekali, NPK hanya saya berikan 1 kali nih sisanya. Tapi kita tabur lalu kita timbun, atau kita timbun di sekitar perakaran ini, 1 sendok makan ini, dan masih ada tuh. Jadi seiring dengan penyiraman yang kita lakukan, maka dia akan slow release. Cara ini berhasil membuat tanaman anggur ini subur. Dan kawan-kawan tidak harus mengikuti cara saya, tetapi ini saya bagikan, mudah-mudahan saja bermanfaat buat orang lain. Apa yang saya lakukan berhasil, selalu saya bagikan buat teman-teman. Varian anggur Jupiter yang kita tanam mulai dari bibit seperti ini. On road, ini Jupiter. Kita berpindah ke sebelah sini. Ini varian Early Adora yang kita tanam sekitar 20 hari yang lalu. Sama di pot 5 liter. Kita lihat perkembangannya. Di awal pertumbuhannya atau berawal dari bibit seperti ini. Bibit yang kita tanam. Pohon ini sama dengan ini. Jadi ini yang belum kita tanam, ini yang sudah kita tanam. Dari bibit yang sama dan usia yang sama, grafting di hari yang sama. Ini yang belum kita tanam. Seperti ini belum kita pupuk dengan media tanam tanah. Kelihatan seperti ini. Ya. Dan ini 1 bibit ini saya tanam dalam pot 5 liter sebagai pembeda, dan ini hasilnya. Ini sekitar 15 atau 16 hari yang lalu kita tanam, baru 2 minggu lah sudah seperti ini vigor. Oke, ini varian Early Adora. Varian Yummy Rainbow sama dengan menggunakan pot 5 liter, kecil sekali, dan bibit pun sama. Ini Yummy Rainbow di usia yang sama. Ini yang belum kita tanam, masih kecil dan tidak kita pupuk. Pertumbuhannya cenderung setak. Memang ini enggak kita pupuk supaya rakus nutrisi. Dan ini yang kita masukkan ke dalam pot 5 liter dan kita pupuk itu. Itu ada NPK-nya, NPK Ponska Plus ya. Hasil grafting di hari yang sama. Tuh. Yummy Rainbow. Kita lihat pertumbuhannya di 30 hari. 35 hari ini. Kelihatan. Karena ini 4 minggu lebih sedikit. Sudah saya belokkan ke sini, sudah 3 meter, kurang sedikit. Nih, aktif pucuknya. Varian Yummy Rainbow di dalam pot 5 liter. Jadi berbeda varian ini saya buat di pot yang sama, 5 liter dengan perlakuan yang sama. Dan saya membandingkan bibit yang sudah kita tanam di hari grafting yang sama, di usia yang sama, sangat jelas bedanya. Ini yang belum kita tanam, ini yang kita tanam. Yummy Rainbow. Ini Early Adora, bibit yang usianya sama. Ini yang belum kita tanam, masih di plant polybag. Dan ini yang sudah kita tanam, pertumbuhannya seperti ini. Di hari yang berbeda ya, nanamnya. Dan itu varian Jupiter yang belum ditanam dan yang sudah ditanam. Hasilnya seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sengaja saya membuktikan untuk membuat tanaman anggur ini subur dengan pot kecil, karena untuk membuktikan bahwa cara ini berhasil, dan sekaligus untuk bahan belajar bagi rekan-rekan yang baru memulai menanam anggur. Dalam video ini saya tidak menggurui, tetapi kita sama-sama belajar dan berbagi pengalaman. Dan ini bagian daripada pengalaman yang saya miliki dalam berbudidaya anggur dan berhasil saya bagikan kepada rekan-rekan. Seperti itu. Jadi kalau dengan pot kecil berhasil, dengan pot besar hasilnya lebih maksimal. Logikanya begitu ya. Karena akar lebih leluasa. Ini sebagai contoh saja untuk menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang menanyakan bagaimana membuat tanaman anggur ini subur. Ingat, yang pertama, media tanam harus poros, tidak tergenang air. Yang kedua, pemupukan rutin, tepat dosis, tepat waktu. Gitu ya. Penyiraman melihat kondisi. Terlalu banyak air, busuk akar. Media tanam tidak poros, busuk akar, dan jamur di perakaran juga tumbuh.
Jadi anggur ini membutuhkan air tetapi tidak terlalu berlebihan. Juga tidak menyukai kekeringan. Penyiraman menyesuaikan kondisi saja, melihat kondisi media tanam. Bisa dilihat secara langsung, bisa diangkat sedikit apabila potnya kecil. Sekian dulu. Jadi itu yang saya sampaikan, dan semua pohon anggur di tempat kami alhamdulillah tumbuh subur, termasuk yang di sini. Tuh. Semua tuh sampai ujung-ujung sana, termasuk yang di sana dan di ujung sana. Jadi alhamdulillah semuanya subur, termasuk ini. Ini yang sudah kita pindahkan ke dalam pot. Usianya 1,5 bulan varian Cherry Crystal. Kita bisa melihat riwayat pohon ini. Daunnya jelek dan kecil. Ini bisa dilihat nih, kecil sekali nih. Kondisi bibit ketika kita tanam. Ini daun yang belum kita buang, jelek, sangat kecil. Dan kita lihat hasilnya saat ini. Tuh. Sangat vigor dengan cara yang sama. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.